Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua di penghujung Ramadan ini, diberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa hadir bertatap muka meskipun lewat media online. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai saat ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan pemirsa yang ada di rumah, kita merasakan bagaimana bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh kemuliaan, di mana kita terus menelaah diri kita, mengintrospeksi diri kita, dan kita selalu bersama-sama baik dalam makan sahur maupun dalam buka bersama. Ditambah lagi kita tidak akan lagi melaksanakan sholat tarawih berjamaah karena bulan Ramadan ini akan segera digantikan oleh bulan berikutnya. Tentu kita sebagai umat muslim, kita merasa kehilangan bulan puasa ini. Kalau kita berpisah, kita akan merasa sedih. Sedihnya itu terasa di hati kita. Karena itu anak-anakku sekalian, manfaatkan benar-benar sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah kita. Tapi sayang, bulan puasa sudah akan berakhir dan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita nanti kita akan bertemu kembali dan kita akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Anak-anakku sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, Allah memberikan kita suatu kehidupan, suatu napas untuk kita syukuri. Dengan napas ini kita bisa menjalankan kewajiban kita, baik sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Tentu hal ini tidak mudah karena banyak sekali tantangannya. Tantangan ini, siapa yang akan kita mendapatkan tantangan ini? Kita. Semakin kita ingin beriman kepada Allah, semakin kita ingin meningkatkan kualitas kita kepada Allah, pasti ada tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Kini jadi tantangan kita membuat sudur kita ini diperdaya, dihasut-hasut, dibisikin kata-kata yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, sehingga sholat dia lalaikan kita dibuatnya lalai. Kita asik dengan ketawa kita asik dengan permainan kita asik dengan televisi kita. Itu jin, setan, dan iblis dengan teman-teman itu akan selalu mengganggu kita, menggoda kita. Dia tidak ingin kita ini beriman kepada Allah. Dia tidak ingin kita bertakwa kepada Allah. Karena memang itu tugas mereka, mengganggu anak cucu ada. Nah, oleh sebab itulah, maka di bulan Ramadan ini, mumpung masih ada sisa sedikit saja, perbanyak amal ibadah kita,
10 hari pertama kita disuruh berkasih sayang, Yaumul Rahmah. 10 hari kedua, Yaumul Maghfirah, kita disuruh meminta maaf kepada Allah. Allah akan mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Dan 10 terakhir ini, itqum minan nar, sikap peduli kita kepada sesama. Karena itu kita disuruh membayar zakat, supaya tidak ada lagi orang yang kelaparan di hari kemenangan nanti. Tidak ada lagi orang yang tidak makan, tidak ada lagi orang yang tidak memiliki beras. Kita disuruh peduli. Yang pertama, kita rasa kasih sayang kita dengan kita mengajak saudara-saudara kita untuk sholat tarawih berjamaah. Kita buka bersama, kita ajak keluarga kita, teman-teman kita. Kita sahur bersama dengan keluarga kita. Kita akan ambil hikmah dari virus corona, di mana sebelumnya virus ini datang, biasanya orang tua yang sibuk di kantor tak sempat untuk buka bersama di rumah, tak sempat mereka makan sahur di rumah. Yang ada sampai di rumah mereka kecapean, lelah pulang kerja. Karena itulah bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan, di mana kita saling berbagi, saling berkasih sayang, melihat satu sama lain, tetangga-tetangga kita. Dan itu kita akan dijadikan, katakan, pemenang kalau kita telah mencapai tahapan itu. Siapa sih pemenang itu? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ada kata-kata muflihun, yang artinya pemenang atau beruntung, orang-orang yang beruntung. Dan Umi bacakan di sini surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah orang-orang Al-Quran yang tidak ada keraguan. Jadi kalau ketika kita beriman kepada Allah, maka jangan kita ragu. Kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah pada agama Allah itu secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. La roibah, tidak ada keraguan. Roib itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan tuh. Karena itu kita percaya kepada yang tidak kelihatan. La roibah, jangan kita ragu. Meskipun Allah tidak nampak, jangan kita ragu. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak ragu-ragu untuk meningkatkan keimanannya, tidak setengah-setengah. Atau dalam kita menjalankan ibadah, ibadah yang kita jalankan ini kalau setengah-setengah, sama saja kita dibilang Islam KTP, mengaku Islam tapi tidak sholat, mengaku Islam tapi tidak mengikuti ajaran Islam. Itu dia yang dibilang Islam KTP, hanya namanya saja di KTP Islam tapi tidak mengerjakan perintah Allah. Atiullah wa atiul rasul. Ikutilah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, maka kerjakan apa yang diperintahkan. Itu dia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi hudal petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Muttaqin itu apa artinya? Adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi dia takut untuk mengerjakan dosa, itu dia takut. Untuk berbuat kejahatan dia takut. Ingin ambil penanya teman, Allah nanti lihat aku.
ingin ambil buku tenang, nanti Allah lihat aku. Ingin tidur tidak sholat, nanti Allah lihat aku. Apa memang tidak lihat? Tapi Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Apa yang kamu katakan di dalam hati, Allah mendengar. Apa yang kalian lihat, Allah dengar. Allah melihat. Kamu ngumpet di bawah kolong meja, di bawah kasur, Allah tahu. Maha melihat, maha segalanya. Itu ya. Jadi kalau kita benar-benar mentaati, benar-benar keimanan kita pada Allah, maka jangan ragu-ragu. Allah itu ada, Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa, adanya ada, meskipun tidak nampak. Ayat yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang bagaimana? Gaib itu nampak apa tidak ada? Ada apa tidak? Yang ada tuh gaib. Berarti kita beriman kepada yang gaib, beriman kepada yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan oleh mata kita, tapi keberadaannya ada. Buktinya apa? Keberadaannya ada. Adanya matahari, adanya bintang, adanya bulan, adanya langit, adanya bumi, malaikat, jin, setan, iblis. Mereka tidak. Jin, setan, iblis itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi keberadaannya ada di tengah-tengah kita. Buktinya apa? Buktinya dibuatnya kita malas, dibuatnya kita lalai dari sholat, dibuatnya kita tidak mau menghafal Al-Quran, maunya baterek teman, maunya bercanda saja di asrama, malas-malasan dan mau belajar. Padahal datang ke asrama untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran, untuk sholat, latih diri untuk disiplin. Tapi kena ada jin yang membisik-bisikkan di sudut kita, di otak kita. Maka kita datang ke asrama, di pondok pesantren ini, kita cuma duduk-duduk, malas-malasan, tidur-tidur. Jadi kita beriman kepada yang gaib ini, beriman kepada sesuatu yang memang keberadaannya ada, meskipun tidak nampak dilihat oleh mata. Selanjutnya, wa yuqimunas shalah, dan dirikanlah sholat. Kita beriman kepada yang gaib. Selanjutnya adalah yuqimunas shalah, dirikanlah sholat. Di bulan Ramadan ini, di samping kita melaksanakan sholat fardu, kita juga melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, dan amalan yang lainnya. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Jadi komunikasi kita kepada Allah adalah sholat. Dengan sholat itu kita berkomunikasi kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah di situ. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati. Dikatakan, sesungguhnya hidupku dan matiku hanya kepada Allah. Itu dialog kita kepada Allah. Kita berjanji sama Allah. Ya Allah, aku berjanji kepadamu hidupku dan matiku. Tapi apa janji kalian? Kalian lalai dari sholat. Padahal setiap sholat dibaca, kan? Sholat dibaca. Aku berjanji ya Allah, hidupku dan matiku hanya untukmu. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi
kita ini anak-anakku, jin setan iblis ini tidak mau tinggal diam. Dia selalu menghasut kita lewat mata kita, lewat pendengaran kita, lewat mulut kita. Di bulan Ramadan ini mulut kita ini terus saja disuruh kita mengunyah. Sudah imsak masih mengunyah. Tuh, salah sendiri. Kenapa imsak baru bangun, baru mau makan? Padahal imsak itu adalah kehati-hatian kita, supaya kita hati-hati. Ibarat kata ini lampu, ada lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Lampu hijau boleh jalan, lampu kuning siap-siap, hati-hati. Oh, karena mau lampu merah jangan ngebut, nanti bablas ngebut. Itu juga. Hanya merah itu berhenti sudah. Imsak itu waktunya berhenti makan. Tahan kita untuk meraih makanan lagi. Stop. Jadi jangan kita selalu membuat kita ini terpedaya oleh jin, setan, iblis. 3 makhluk di dalam diri kita itu tidak mau tinggal diam. Dia terus menghasut kita. Semakin kita bertakwa, semakin gangguan itu lebih besar. Yulita mau menghafal, tapi ada yang membisikin ini di telinganya. Yulita, nggak usah, lebih baik bercanda saja atau tidur-tiduran. Semakin Yulita mau melawan, semakin iblis itu terus mengganggu. Usah, ini nih lebih asik nih permainan ini. Main apa saja, pokoknya yang penting kamu jangan sholat, jangan mengaji, jangan menghafal. Jadi sholat itu asal katanya sol, gemerincing, aktif, dinamis. Jadi orang yang sholat itu adalah orangnya aktif dan dinamis, elastis dia. Dia akan aktif. Makanya tidak penyakitan kalau orang yang sholat itu. Tapi sholatnya bagaimana? Sholatnya benar, khusyuk kepada Allah. Bukan sholat yang main-main. Karena gerakan sholat sama dengan gerakan seperti olahraga. Kalau gerakan kita benar, insya Allah sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat. Selanjutnya adalah yu'tunaz zakat. Kita memberikan zakat. Zakat ini adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama, orang-orang yang membutuhkan. Jadi kepedulian sosial. Jadi kita lihat tetangga kita, hari ini kita makan apa, tetangga kita makan apa. Kita makan enak, ternyata tetangga kita ada yang tidak makan. Itulah kita disuruh membayar zakat. Zakat itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Jadi sedekah itu bisa dibayar kapan saja, diberikan kapan saja. Kalau zakat, dia ada waktu-waktu tertentu, hanya dibayarkan di bulan Ramadan. Itu kepedulian kita. Makanya kita harus bisa peduli kepada saudara-saudara kita. Kalian tinggal di asrama, peduli satu sama lain. Mardiana lagi makan es krim, Yulita tidak makan es krim. Yulita cuma melihatin saja. Terus lama-lama dia melihat, lama-lama tanpa sadar bisa keluar air liurnya. Tapi Mardiana pura-pura tidak takut. Cuek saja, aku asik saja. Kena siapa? Kena jin sudah membiskan. Saya usah peduli teman kamu, biar saja dia ngeces. Enak sendiri makan es krim. Es krim itu mahal, jangan kamu kasih teman. Kalau kita peduli, kita tinggal sama-sama di dalam asrama, saling berbagi, saling kasih sayang. Jangan baku hantam terus, baku mulut terus, toh harus kita peduli sama teman.
ada sepotong kue bagi. Makan tidak makan, kita harus sama-sama. Tinggal di asrama begitu. Hari ini makan nasi goreng, makan semua nasi goreng. Hari ini makan kangkung, sayur kangkung, makan semua sayur kangkung. Suka tidak suka, itu makanan pemberian Allah, rizki yang harus kita syukuri. Enak tidak enak, kita syukuri. Ya, jadi peduli kita nih, makanya mumpung di bulan Ramadan ini kita peduli kepada saudara-saudara kita, baik yang berada di rumah kita maupun tetangga kita atau lingkungan kita. Banyak orang yang tidak makan, apalagi pada saat sekarang ini virus corona, orang tidak banyak yang tidak kerja di mana-mana, banyak yang kelaparan, untuk membeli beras saja tidak ada. Nah, kita yang ada harusnya kita mensyukuri. Selanjutnya adalah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa bil akhirati hum yuqin. Yang keempatnya adalah kita yakin akan negeri akhirat. Yang pertama tadi kita beriman kepada kalau kita beriman maka jangan kita ragu-ragu. Yang kedua beriman kepada yang gaib. Yang ketiga, tadi yang kedua tuh ya. Yang ketiga berarti mendirikan sholat. Yang keempat apa? Yang keempat membayar zakat atau bersedekah di situ. Yang kelima kita yakin akan akhirat, negeri akhirat. Nah, itu benar adanya, bukan fata morgana, tapi benar. Nah, kata Allah, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi semua yang Allah katakan dalam Quran itu benar adanya. Karena selama hidup kita ini jangan biarkan kita terpedaya. Amalan-amalan yang sudah kita pelajari, amalan-amalan yang sudah kita lakukan, terus kita tingkatkan untuk menjadi seorang pemenang. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah dikatakan bahwa kalian akan mendapatkan petunjuk dan juga akan menjadi orang-orang yang beruntung atau menjadi orang yang pemenang. Jadi harus menangkan diri kita ini. Kita sudah 1 bulan puasa, berarti kita sudah memenangkan diri kita melawan apa? Melawan hawa nafsu, melawan dari kelaparan kita. Kita bisa tahan makan, tidak makan, toh kita bisa tahan untuk tidak minum, menanti beduk maghrib. Itulah yang dikatakan pemenang. Jadi ada berapa tadi? Pemenang ada berapa? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Jangan kita ragu-ragu kepada Allah. Kalau kita ingin beriman, masuklah secara kafah. Yang kedua, beriman kepada yang gaib. Yang ketiga, dirikan sholat. Yang keempat, tunaikan zakat kita. Yang kelima, kita yakin akan adanya akhirat itu. Itulah yang dikatakan muflihun, pemenang. Kita telah memenangkan diri kita atau the winner. Kita sebagai pemenang karena telah memenangkan kita, diri kita ini dari awal sampai akhir Ramadan. Dengan apa? Kita mengucapkannya. Kalau pemain bola, tuh ibarat pemain bola,
Main bola ini kan kalau pertama mereka bertanding itu kan ada yang namanya babak penyisihan. Babak penyisihan mereka bermain bola. Menang, mereka masuk ke babak selanjutnya yaitu semifinal. Selanjutnya lagi ketika menang, mereka masuk kepada babak finalnya. Nah, kalau sudah mencetak gol, pasti mereka akan menang dan mereka akan bersorak gembira. Mereka saling berpelukan. Tapi dimaksud kemenangan itu sendiri kata Allah, janganlah kalian bersorak. Tapi dengan apa? Karena itu ketika kita sudah selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka kita disuruh takbir. Suruh apa? Takbir kita. Karena kita setelah itu adalah hari kemenangan kita. Idul Fitri itu adalah hari kemenangan kita. Hari kemenangan di mana umat Islam merayakan, seluruh dunia umat Islam seluruh dunia ini merayakan kemenangannya dengan mengumandangkan takbir. Bagaimana bacaan takbir itu? Kita sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, harus kita kumandangkan takbir kita, tanda kemenangan itu kita raih. Jadi berakhirnya bulan Ramadan ini nanti, jangan kita terus melemah, terus kita tingkatkan di bulan berikutnya. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kita tingkatkan sholat kita, mengaji kita, tapi di bulan berikutnya juga kita harus tingkatkan. Kita ucapkan selamat tinggal bulan Ramadan dan kita sambut bulan berikutnya dengan sama-sama kualitasnya seperti bulan Ramadan. Itu dia. Jadi hari kemenangan ini harus kita rayakan bersama keluarga kita, teman-teman kita, dengan saling mengunjungi silaturahim. Tapi kalau sekarang kena adanya virus, maka kita batasi silaturahmi kita hanya dengan orang-orang yang terdekat kita, atau lewat HP ya, atau lewat video call. Nah, sekarang ini memang dibatasi dan tidak semua orang nanti akan merayakan kemenangannya itu di masjid dengan sholat di masjid atau di musola, karena tidak semua masjid menyelenggarakan sholat Id. Hanya daerah-daerah yang dikategorikan zona hijau atau zona aman, sedangkan zona merah tidak mengadakan sholat Id. Jadi mereka bisa sholat di rumah. Jadi mungkin dari Umi ini cukup sekian. Sebelum Umi tutup, Umi mengucapkan segenap pengurus Pondok Pesantren Ishaka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.